kalau penghasilan kita merasa kurang, sebetulnya apa yang harus kita lakukan? Apakah harus menambah penghasilan? Apakah kita harus bekerja lebih giat lagi ya? Ataukah harus bagaimana? Ini menjadi permasalahan. Oke, selamat datang teman-teman ya. Selamat menyimak. Beberapa teman bingung ya. Bingungnya adalah penghasilan saya kurang mas, tidak bisa mencukupi kebutuhan ya. Itu yang teman-teman merasa galau. Nah sekarang apa nih solusinya? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Menurut saya ini teknis ya, saya ngomong teknis. Ini di luar permasalahan yang sifatnya spiritual. Ini saya bicara logika ya. Ada waktunya kan kita bicara spirit, kita bicara logika. Pertama kita harus mengenali kira-kira penghasilan kita itu sudah standar apa belum? Itu yang paling penting. Apakah Anda betul-betul kurang penghasilannya atau mungkin pengeluarannya yang terlalu besar? Itu harus dianalisa. Nah, seringkali teman-teman sudah berpenghasilan misalnya 10 juta. Penghasilan 10 juta, tetapi merasa kurang, berarti pengeluarannya terlalu besar. Ya, kalau menurut saya ya keluarga kecil dengan 2-3 orang anak penghasilan rata-rata antara 5 sampai 10 juta itu sudah mencukupi kalau hidup kelas menengah. Tapi kalau penghasilan Anda di bawah 5 juta dengan 2 atau 3 orang anak, kemungkinan Anda harus menambah penghasilan Anda. Berarti bukan pengeluaran yang kurang kecil, tetapi pemasukan memang kurang besar. Nah, kadang-kadang orang langsung pukul rata, oh berarti penghasilan saya kurang gitu. Padahal setiap bulan sudah menerima di atas 5 juta, berarti pengeluarannya ini harus diatur, harus menyesuaikan penghasilan. Jadi menurut saya, yang pertama kita lihat dulu, apakah penghasilan Anda itu di bawah atau di atas 5 juta. Kalau Anda sudah berkeluarga dengan 2 orang anak, ya ini kita ngomong biasa saja, rata-rata saja. Kalau seandainya di bawah, ya di bawah itu berarti mungkin harus menambah penghasilan. Tetapi kalau di atas itu berarti kebutuhan Anda harus menyesuaikan penghasilan. Ya, ingat ya, di beda kota akan beda lagi jumlahnya sebetulnya, tapi saya ngomong rata-rata saja di kota besar lah. Di kota besar, kalau kota kecil mungkin 2 juta, 3 juta dengan 2 orang anak mungkin masih oke. Tapi saya ngomong di kota besar 5 sampai 10 juta. Oke. Ini jawaban saya ya. Kita lihat antara 5 sampai 10 juta. Kalau sudah di angka itu berarti pengeluaran Anda harus menyesuaikan penghasilan. Kalau di bawah 5 juta berarti pemasukan Anda harus ditingkatkan lagi ya. Nah, bagaimana caranya meningkatkan nanti satu-satu. Yang kedua, kalau di atas 10 juta tetapi masih kurang juga, berarti keterlaluan. Ini pengeluarannya yang harus benar-benar di-cut ya. Gaya hidupnya berarti terlalu tinggi. Ya, nah ini, jadi paham ya, antara 5 sampai 10 juta, kalau di atas 10 juta gimana, kalau di bawah 5 juta bagaimana. Nah, kemudian menjawab dari teman-teman ini, kalau Mas ini kita fokus lah ya, kita fokus ngomong tentang penghasilan kita memang benar-benar kurang nih, penghasilan kita di bawah 5 juta. Ya, penghasilan di bawah 5 juta hidup di kota besar ya. Misalnya penghasilan 3 juta. 3 juta udah total semua loh ya, tidak ada ceperan-ceperan, tidak ada tambahan-tambahan ya, tidak ada tunjangan dan lain sebagainya. Wes pokoknya total wes ya, total terima cuma 3 juta. Ya. Nah, terus menghidupi keluarga dan punya anak. Tentunya ini kurang. Ya, tentunya ini kurang kalau di kota besar. Nah, bagaimana solusinya? Sebelum kita ngomong solusi, kita lihat dulu. Ya. Jadi jangan terus bertanya itu langsung bagaimana ya, kita harus tanya dulu mengapa ya, ini penting. Jadi banyak sekali teman-teman itu nggak bisa jawab pertanyaannya sendiri karena yang ditanyakan selalu langsung ke bagaimana, padahal sebelum kita bertanya bagaimana kita harus bertanya dulu mengapa ya. Sebelum how kita harus tanya why. Nah, mengapa? Kita tanya mengapa penghasilannya 3 juta. Nah, mengapa penghasilannya kecil? Mengapa penghasilan 3 juta? Ya, karena saya bekerja di sebuah perusahaan di Jakarta yang gajinya memang segitu, ya. Oke, ya. Pekerjaan di Jakarta yang memang gajinya segitu, Mas. Ini terutama saya menjawab teman-teman yang bekerja di pabrik ya, bekerja di industri, kawasan industri, biasanya penghasilan kan rata-rata pas-pasan dan mereka banyak sekali terjerat sama koperasi, sama rentenir. Nah, ini saya cukup prihatin. Kemudian waktu saya kemarin cerita tentang rumah cash ya, tentang rumah tunai, saya cukup prihatin ketika teman-teman, Mas, saya ini kerja di pabrik. Terus bagaimana Mas gitu, penghasilan saya cuma 3 juta, terus gimana caranya saya punya rumah kalau nggak KPR gitu ya. Ya sebetulnya kalau kita mau melihat lebih luas lagi ya, Anda tidak harus ada di sana ya. Kenapa kok di situ ya, kenapa kok di Jakarta?
Kenapa kok tidak di Bogor? Kenapa kok tidak di Solo? Kenapa nggak di Semarang? Kenapa kok nggak di mana? Ciamis misalnya ya. Kenapa harus di situ? Itu yang pertama. Ya, ada beberapa orang kemarin yang memang penghasilannya kecil, dia bingung, terjerat hutang dan lain sebagainya. Untuk menambah penghasilan sudah susah. Kenapa? Karena waktunya sudah habis di perusahaan. Ya, jadi jawaban saya adalah tanya dulu Mas, kenapa harus bekerja di situ? Nah, ini harus dijawab. Apa alasan kuat Anda harus bekerja di situ? Apakah tidak ada solusi lain selain bekerja di situ? Ya, ini mungkin karena belum tahu. Dan beberapa orang bilang, Mas, lapangan kerja sekarang sulit, mencari kerja sekarang sulit. Jawab nih, bener nggak kira-kira? Mencari pekerjaan itu sulit. Ya, saya sih setuju sama itu. Mencari pekerjaan memang sulit, ya, tidak mudah, sulit sekali. Saya tidak tahu, Anda setuju tidak sama hal itu? Kalau saya setuju, ya, mencari pekerjaan itu sulit. Ya, tolong dijawab di komentar, ya. Kira-kira betul atau tidak? Kalau saya sih setuju, ya, betul. Memang mencari pekerjaan itu sulit. Ya, bagaimana dengan pendapat Anda? Mencari pekerjaan itu sulit. Tolong jawab saya. Nah, kalau mencari pekerjaan itu sulit, ya, kalau mencari pekerjaan itu sulit, kita tidak harus mencari pekerjaan, Bapak Ibu. Kita bisa mencari uang. Karena mencari uang itu jauh lebih mudah daripada mencari pekerjaan. Ya, kira-kira betul nggak? Cari uang itu jauh lebih mudah daripada mencari pekerjaan. Ya, teman-teman harus mencoba untuk terbuka, ya, untuk belajar lebih banyak lagi tentang peluang-peluang di luar, ya. Mencari uang, ya, kalau Anda tidak terkungkung di satu tempat, mencari uang itu lebih mudah. Maksudnya bukan cuma fisiknya, ya, tetapi kadang-kadang kan pada saat Anda bekerja di pabrik, ya, di lingkungan yang seperti itu, tidak ada informasi masuk, tidak ada pengetahuan tambahan, tidak ada pembelajaran, jelas saja Anda tidak ada ide bagaimana caranya saya bisa mendatangkan uang. Ya, tetapi pada saat kita sudah terbuka pikirannya, Anda bolehlah bekerja di mana, Anda boleh bekerja di pabrik, Anda boleh bekerja di satu tempat, bekerja di kantor, Anda boleh bekerja di sekolahan, ya. Tetapi pikiran Anda jangan hanya di situ, ya. Jadi belajarlah dari banyak sumber, belajarlah dari banyak hal, gitu ya. Dari banyak hal. Oke, ini ada Ibu Eni Rahayu, ya, yang sulit menyisihkan uang, Mas Arli. Betul, karena menyisihkan uang itu masalah mental dan sikap disiplin, ya, memisah uang. Wirausaha agak sulit, tapi wirausaha nggak sulit, tapi cari kerja memang sulit. Ya, karena cari kerja itu persyaratannya itu luar biasa. Ya, percari kerja itu persyaratannya pendidikannya harus minimal berapa, ada yang mensyaratkan tinggi badannya, ada yang mensyaratkan penampilan menarik gitu, ada macam-macam, ya. Ada yang mensyaratkan belum berkeluarga, ada yang mensyaratkan dan lain sebagainya. Banyak banget syaratnya gitu, ya. Nah, maka dari itu wajar kalau mencari pekerjaan itu sulit. Ya, karena memang bekerja ada syaratnya. Tetapi kalau berusaha itu tidak ada syaratnya. Yang penting niat saja, dan Anda mau, kalau saya bilang, ya, mau berdarah-darah, ya, mau berdarah-darah. Istilahnya mau menempuh kesulitan-kesulitan. Maksudnya mau menempuh istilahnya? Penolakan-penolakan, ndak pegang gengsi, ya, jualan nggak malu. Anda akan punya uang, karena seringkali itu seringkali orang yang mau memulai usaha itu kendalanya itu sebetulnya bukan di modal, ya. Ini ada yang tanya kendala modal, sebetulnya bukan di modal, Bapak Ibu. Usaha itu kebanyakan kendalanya itu di perasaan, ya. Malu nanti kalau jualan, ntar dikira orang saya nggak punya uang. Malu nawarin ke temen, malu perasaan, ya. Ini sebagian besar lah, ya, 90% orang tidak menekuni dunia usaha karena malu menawarkan sesuatu. Padahal semua usaha basicnya adalah jualan. Oke, saya jawab nih, cara menghilangkan rasa malu bagaimana? Ya, sederhana, ya. Sederhana, cara menghilangkan rasa malu itu kita lihat saja, kita berpikir logis lah. Saya ngajak aja Anda untuk logis saja nih, ya.
banyak orang itu tidak malu berbuat sesuatu yang haram, ya. Orang korupsi itu tidak malu loh, ya. Orang terima amplop tidak malu, ya. Kenapa Anda jualan malu? Ya, nah ini adalah persepsi yang keliru dan banyak sekali teman-teman itu yang apa namanya, kadang-kadang juga alergi sama teman-temannya yang jualan ya gitu, karena merasa nggak nyaman dan lain sebagainya gitu. Jualan itu tidak harus menawarkan dengan cara yang tidak nyaman. Saya juga penjual loh Bapak Ibu, tapi insya Allah Bapak Ibu kalau membeli sesuatu dari saya mudah-mudahan dengan perasaan yang nyaman gitu, karena semakin lama kita kan terasah terus bagaimana ya cara menjual produk tapi orangnya nyaman gitu ya. Itu nanti akan berproses. Yuk silakan kita biasakan jualan ya. Bahkan anak saya pun sudah jualan gitu loh ya. Anak saya masih kelas 2 SD itu jualan pinter gitu ya. Karena itu kunci dari usaha. Untuk Bang Rosyad ya, kenapa tidak boleh MLM? Saya nggak mau ya Bapak Ibu. Saya dulu adalah mantan leader MLM dan saya sering bicara di Sukses Seminar dulu. Sekarang sudah taubat saya. Karena satu, kebanyakan, tidak semuanya ya, tapi sebagian besar MLM itu mempromosikan sesuatu yang terlalu berlebihan. Yang kedua, kalau promosi barang tidak ada masalah, barang MLM-nya dijual silakan aja ya. Tetapi yang saya tidak suka adalah kalau merekrut dengan grup saya. Jadi merekrut orang-orang yang ada di grup saya. Kalau berniat merekrut ya gunakan personal branding Anda, pakai Facebook Anda, pakai grup Anda, silakan Anda merekrut. Tapi kalau merekrut di grup orang lain menurut saya itu tidak etis ya. Terlepas itu masalah halal dan haramnya saya tidak akan bahas, tetapi saya keluar dari usaha sejenis itu karena saya tidak yakin akan halal dan haramnya gitu ya. Tapi saya tidak mau bahas terlalu panjang. Nah itu yang pertama. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ya, bahwa aktivitas perekrutan itu gini loh. Jadi banyak sekali orang itu kalau join di MLM ya, join di bisnis MLM itu, ayo gabung, ini nanti bakalan apa namanya, bakalan booming ya, luar biasa seperti itu. Tapi coba berkaca, coba bercermin pada dirinya sendiri, apakah betul seperti itu? Ya ini saya tanya sama teman-teman yang sedang berpromosi MLM, wah hebat, luar biasa. Tapi tanyakan dalam hati Anda, apakah luar biasa betul gitu? Ya, apakah betul-betul luar biasa? Apakah hidup Anda berubah dari situ? Apakah memang itu benar-benar Anda yakini selamanya? Ya, jadi banyak sekali yang terlalu berlebihan di situ, over lah ya, over promise. Itu saya tidak mau. Ya itu aja ya. Jadi saya tidak mau terlalu panjang bahas tentang MLM gitu. Saya juga pernah punya perusahaan MLM Bapak Ibu ya. Jadi dan memang saya tutup sistemnya, produknya tetap saya produksi sampai hari ini, tetapi sistemnya saya jual dengan cara konvensional. Alhamdulillah jalan dan lebih berkah. Ya, itu saja. Jadi kalau jualan produk saya dukung sekali, ya saya dukung sekali. Saya doakan juga ya. Tapi kalau yang dijual tuh MLM, program keuangan dan lain sebagainya. Ya, oke. Itu saya kembali lagi ke topik tadi bahwa pertama kita lihat ya penghasilan Anda berapa nih, sudah di atas apa di bawah 5 juta ya. Kalau di atas 5 juta berarti ya yang harus kita lakukan, Anda harus melihat pengeluarannya. Kalau di bawah 5 juta berarti Anda harus concern ya, concern terhadap ininya apa namanya, pemasukannya. Terus ngomong tentang pemasukan ini ada dua yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri. Mengapa pemasukan kita kecil? Mengapa kita bekerja di situ? Mengapa kita terus-menerus ada di situ ya? Mengapa? Sebelum bertanya bagaimana, coba dijawab ini. Mengapa saya masih di pabrik? Mengapa saya masih di sini ya? Mengapa? Apakah harus saya di sini gitu loh? Ya, apakah harus? Apakah tidak ada yang lainnya? Itu dijawab dulu. Nanti baru bagaimana ya caranya kita memulai. Nah, kalau udah ngomong bagaimana caranya, itu langsung apa istilahnya? Kalau istilahnya kuda liar ya, tahu kuda liar ya? Kuda yang taruh di kandang tapi itu sebetulnya masih liar. Begitu dibuka ya langsung dia lari ya. Jadi mendobrak apa mental yang ada di dalam diri kita ini, begitu lepas dari apa belenggu pikiran pekerjaan, langsung apa namanya melejit ya, langsung lari gitu ya.
apapun berani jual, ya apapun berani jual, ya produk temen ayo dijual, ya bikin produk sendiri dijual, peluang apapun akan terlihat, ya seperti itu. Dan saya doakan ya semoga semoga Bapak Ibu sekalian memiliki solusi atas penghasilannya, dan kita harus tanya dulu nih, kita ulas lagi ya, mengapa kita berada di situ, ya apakah tidak ada pilihan lain? Kemarin kan ada yang tanya sama saya, Mas, hidup di Jakarta itu mahal. Ya sudah tahu hidup di Jakarta itu mahal, maka harus sesuai gitu. Ada yang nekat hidup di Jakarta tetapi penghasilannya tidak sesuai, dibela-belain di situ ya, terus bingung sendiri gitu. Lebih baik Anda pulang, ya lebih baik Anda pulang kalau memang bukan orang Jakarta, ya lebih baik Anda pulang kalau memang tidak sanggup bekerja keras di kota besar, karena kota besar itu Anda harus kerja keras iya, tekun iya, strategis pikirannya iya, ya jadi harus menjadi pribadi yang betul-betul ulet sama tangguh, ya gitu. Kalau kita hanya mengandalkan ada lowongan di Jakarta, saya mengadu nasib di sana, dan Anda sudah beberapa tahun di sana, saya rasa Anda tidak akan berkembang dengan cara seperti itu. Menganalisa ulang lagi, mengapa saya harus ada di situ? Apakah betul-betul harus di situ? Apakah tidak bisa di kota lain gitu? Ada ndak alternatif lain? Ya, ada ndak alternatif lain? Kalau ada alternatif lain, apa yang bisa saya lakukan? Kemudian Anda kalau saat ini juga sedang kesulitan secara finansial, terus Anda harus menambah penghasilan, mulainya dari mana? Mulailah dengan jualan, Bapak Ibu. Terus bagaimana caranya belajar jualan? Ada banyak sekali cara. Ada banyak sekali cara, yang penting Anda terus-menerus belajar, dan tenang aja, masih ada waktu ya. Belajar itu bisa sambil online, bisa sambil di sela-sela waktu Anda istirahat, nonton videonya dan lain sebagainya, terus Anda praktek, Anda terapkan. Itu saja ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya doakan semoga penghasilan Anda semakin hari semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.